Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jadi kali ini untuk tema keempat, globalisasi, subtema kedua, kita masuk ke pembelajaran pertama dan kedua. Karena itu anak-anak Umi silahkan perhatikan penjelasan video berikut ini. Kehidupan masyarakat modern pada masa globalisasi saat ini mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Kerjasama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional pun diperlukan. Salah satu bentuk kerjasama internasional adalah kerjasama di bidang politik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menggali informasi penting dalam teks eksplanasi secara lisan. Yang ketiga, menjelaskan cara menghemat energi listrik. Nah, langsung ke materi pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN juga menjalin hubungan dan kerjasama di bidang politik. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah dibentuknya organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Tujuan dibentuknya APSC adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN, sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Bentuk kerjasama yang dilakukan APSC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. B, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. C, melakukan deklarasi Jovan atau perjanjian kawasan damai, bebas dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. D, menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. E, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. F, penandatanganan perjanjian persahabat dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan APSC. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia berperan dalam beberapa kerjasama antar anggota ASEAN, khususnya dalam bidang politik. Misalnya, Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Selain menjadi penengah pihak berkonflik, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC. Nah, selanjutnya di halaman 43, menggali informasi penting dalam teks eksplanasi secara lisan. Nah, ini ada teks eksplanasi yaitu Bahasa Indonesia Mendunia. Selain membawa dampak negatif, globalisasi juga dapat mendatangkan dampak positif. Tersebarnya suatu budaya ke mancanegara menjadi salah satu contohnya. Di era globalisasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengenalkan sekaligus menyebarkan budaya khas negerinya ke mancanegara melalui teknologi. Hal itu sudah dibuktikan oleh bahasa Indonesia. Kini, di beberapa negara, bahasa Indonesia sudah digunakan, bahkan dijadikan bahasa asing yang wajib dipelajari. Berdasarkan hasil penelitian, bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa terbesar kelima di dunia.
Tercatat kurang lebih 4.463.950 penutur bahasa Indonesia tersebar di berbagai penjuru dunia. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, bahasa Indonesia sudah tak lagi asing dalam kehidupan masyarakat, seperti di Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Tidak hanya di Asia, di beberapa negara seperti Belanda dan Australia, bahasa Indonesia bahkan sudah dijadikan sebagai bahasa asing yang perlu dipelajari. Tersebarnya penutur bahasa Indonesia tak terlepas dari peran penting dan masyarakat Indonesia. Melalui program bernama BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, pemerintah mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan salah satu budaya bangsa Indonesia kepada dunia. Selain itu, melalui program tersebut, pemerintah juga berusaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional setelah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dengan menyebarluaskannya, masyarakat dunia akan mengenal dan menaruh perhatian kepada Indonesia. Jika bangsa asing tertarik dengan Indonesia, tentunya Indonesia akan mendapat keuntungan di beberapa bidang sehingga dapat terus berkembang. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya bekerja sama untuk mengenalkan dan menyebarluaskan bahasa Indonesia serta budaya daerah kita kepada masyarakat dunia. Nah, untuk menggali informasi dari teks eksplanasi lisan, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, catat informasi penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, tentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang keempat, tentukan ide pokok teks. Nah, sekarang coba kita jawab ya, coba kita isi. Yang pertama, paragraf pertama, pernyataan umum. Coba di paragraf pertama, pernyataan umumnya yang mana ya? Pernyataan umumnya yaitu, selain membawa dampak negatif, globalisasi juga dapat mendatangkan dampak positif. Terus di paragraf 2, deretan penjelasnya yaitu, tercatat kurang lebih 4.463.950 penutur bahasa Indonesia tersebar di berbagai penjuru dunia. Terus ke paragraf 3, deretan penjelasnya yang mana ya? Yaitu melalui program bernama BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan salah satu budaya bangsa Indonesia kepada dunia. Nah, untuk paragraf 4-nya kesimpulan. Yang mana yang kesimpulannya tadi? Yaitu, sebagai masyarakat kita seharusnya bekerja sama untuk mengenalkan dan menyebarluaskan bahasa Indonesia serta budaya daerah kita kepada masyarakat dunia. Nah, selanjutnya di halaman 45, cara menghemat energi listrik. Nah, ada banyak cara yang dapat kakak lakukan untuk menghemat pemakaian energi listrik. Sekarang kita perhatikan gambar infogaris cara menghemat energi listrik di rumah. Yang pertama, di handphone. Ketika kamu selesai mengisi baterai gawai, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak. Nah, berarti setelah HP-nya dicas, kita lepaskan chargernya dari stop kontak. Terus yang kedua, memaksimalkan penerangan dengan cahaya matahari.
Bukalah jendela agar udara segar dapat masuk dan cahaya matahari dapat menerangi ruangan pada pagi hingga sore hari. Dengan begitu, penggunaan kipas angin, AC atau lampu dapat dikurangi. Nah, jadi pada saat siang hari sebaiknya jendela kamar dibuka agar mendapat udara segar dan mendapat cahaya matahari. Yang ketiga, jangan setel suhu AC di bawah 24 derajat Celcius. Temperatur terlalu dingin memerlukan energi listrik lebih besar. Nah, jadi kalau bisa suhu AC-nya 24 derajat Celcius ke atas ya, Kak. Terus yang keempat, keberadaan tanaman di pekarangan rumah dapat menciptakan udara sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan penyujuk udara. Nah, di sini siapa yang di halaman rumahnya ada tanaman? Itu salah satu cara menghemat listrik. Terus yang kelima, matikan televisi dan alat-alat listrik lainnya setelah selesai digunakan. Yang keenam, gunakan lampu hemat energi seperti lampu TL dan lampu LED. Selalu matikan lampu kamar jika tidak digunakan. Nah, itu adalah infogaris cara menghemat listrik di rumah. Oke, selanjutnya kita ke pembelajaran 2, subtema 2, pembelajaran 2. Di situ ada gambar akibat globalisasi, produk Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Nah, gambar ini menunjukkan pagelaran busana karya perancang Indonesia di New York. Nah, ini adalah pagelaran busana ya. Selanjutnya, berarti di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri poster yang baik. Nah, yang pertama, menjelaskan hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada teks yaitu potensi industri dalam negeri tembus benua Eropa. Nah, coba kakak baca dulu ya teksnya. Sudah selesai? Kita lanjut di halaman 50. Salah satu penyebab keragaman kegiatan ekonomi adalah semangat kerja keras dan potensi diri yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki potensi diri menggambar dan melukis terus mengasah potensinya dengan usaha yang tak mengenal putus asa. Nah, seperti gambar yang di buku halaman 50 ya, Kak. Ini adalah gambar seorang pelukis memiliki potensi menggambar dan melukis yang terus diasah, sehingga ia menjadikan melukis sebagai mata pencahariannya. Nah, berawal dari potensi yang dimiliki sehingga menjadi mata pencaharian. Nah, selanjutnya di halaman 51, menjelaskan ciri-ciri poster yang baik. Untuk membuat poster, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama, media gambar yang digunakan biasanya kertas berukuran besar, seperti kertas A3.
Penggunaan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami dan singkat. Pemilihan huruf yang cukup besar agar mudah dibaca dari kejauhan. Yang keempat, penggunaan warna latar belakang poster yang kontras dengan huruf. Yang kelima, pemilihan gambar yang sesuai dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, keseimbangan antara ukuran gambar dan teks. Penempatan dan penyusunan teks dan gambar yang tepat sehingga tidak saling bertumpuk. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster. Hari ini terima kasih. Selamat mengerjakan ya, Kak. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.